Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini akan kita bahas mengenai dua segitiga yang kongruen. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas secara umum bangun datar yang kongruen. Segitiga juga masuk bangun datar, sehingga syarat dua segitiga kongruen juga masih terpenuhi jika sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Namun khusus segitiga ada kondisi khusus untuk bisa mengecek dua segitiga kongruen. Jadi boleh kalau kita untuk ngecek dua segitiga kongruen itu menggunakan syarat secara khusus yang akan saya jabarkan berikut ini. Yang pertama, jika ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang, yang biasa disebut dengan kriteria sisi, maka itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dua segitiga itu kongruen. Misalkan seperti ini, ini ada dua segitiga ABC dan segitiga BIR. Untuk membuktikan dua segitiga ini kongruen, cukup kita menggunakan sisi. Perhatikan, AC itu sama dengan PR, sudah tandanya sisinya sudah ditandai dengan tanda yang sama. Ini sama, AC sama dengan PR. Kemudian AB, BC yang ini, BC ya, yang ini tandanya sama dengan RG. Kemudian yang berikutnya adalah AB yang ini, tanda yang ini, AB sama dengan PG. Kalau ketiga sisinya sama panjang seperti ini, maka sudah cukup membuktikan bahwa segitiga ABC dengan segitiga PGR itu adalah kongruen. Yang kedua, jika dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar, yang biasa disebut dengan kriteria sisi sudut sisi. Misalkan ada dua segitiga ABC dan segitiga BGR, ini mempunyai panjang sisi AC sama dengan PR, kemudian sudut ACB yaitu sudut C sama dengan sudut PRG, kemudian yang ketiga sudut BC, panjang BC sama dengan panjang VR, maka dua segitiga ini sudah bisa dikatakan segitiga kongruen. Cukup dengan membuktikan sisi sudut sisi. Yang ketiga, jika dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sudut yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang, yang biasa disebut dengan sudut sisi sudut. Misalkan ada dua segitiga ini, segitiga ABC dan BGR, di mana panjang CAB sama dengan sudut GRP. Kemudian yang kedua, panjang sisinya AB sama dengan panjang sisi PR, dan yang ketiga sudut ABC yang ini sama dengan sudut RPG. Kita lihat bahwa sisinya diapit oleh dua sudut sisi sudut. Ini juga sudut sisi sudut. Maka kriteria ini cukup bisa membuktikan bahwa segitiga ABC itu adalah segitiga ABC dengan segitiga BGR itu adalah dua segitiga yang kongruen. Kondisi yang keempat, jika dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang, yang biasa disebut dengan kriteria sudut-sudut sisi.
Perhatikan dua segitiga ini, segitiga ABC dan segitiga PHIR. Jika sudut ABC, sudut yang ini itu sama dengan sudut RPH sama dengan ini. Kemudian yang kedua sudut CAB ini sama dengan sudut VRP yang ini. Kemudian yang ketiga panjang BC. Panjang BC sama dengan panjang PH. Sudut sisi. Maka dengan kondisi seperti ini cukup bisa membuktikan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga PHIR. Dan yang kelima, ini khusus untuk segitiga siku-siku. Jika sisi miring dan satu sisi siku-siku yang bersesuaian sama panjang. Ya, ini dua segitiga siku-siku ABC dan PHIR yang masing-masing siku-siku di B dan siku-siku di R. Jika sisi miringnya untuk segitiga ABC AC ini sama dengan PH, sisi miring dari segitiga PHIR, dan salah satu sisi siku-sikunya yaitu AB sama dengan RG, AC sama dengan PH dan AB sama dengan VR. Maka ini sudah cukup membuktikan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga PHIR. Itulah 5 kondisi untuk bisa mengecek apakah dua segitiga itu kongruen atau tidak. Cukup dicek dengan 5 kondisi tersebut. Kemudian sekarang kita berlatih untuk membuktikan dua segitiga kongruen. Misalkan ada soal seperti ini. Perhatikan gambar di samping. Buktikan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga EDC. Cara membuktikannya, kita lihat bahwa segitiga BC, panjang BC itu sama dengan DC. Ini diketahui ya, ini ada tandanya sama, diketahui. Kemudian yang kedua, besar sudut ACB yang ini ya, sudut ACB sama dengan sudut DEC. Ini kenapa ini kok sama besar sudut seperti ini? Ingat pelajaran kelas 7 bahwa ACB dengan DCE ini adalah dua sudut yang saling bertolak belakang. Dua sudut yang saling bertolak belakang besarnya sama. Yang ketiga, AC sama dengan CE atau EC, ini diketahui juga. Berarti ini kondisinya adalah sisi sudut sisi. Dengan demikian bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC adalah terbukti berdasarkan kriteria sisi sudut sisi. Contoh yang kedua, perhatikan gambar di samping. Buktikan bahwa segitiga PHS itu kongruen dengan segitiga RHS. PHS kongruen dengan RHS. Mungkin alternatif pembuktiannya bisa seperti ini. PH sama dengan RG, ketahui ya, diketahui. Kemudian PS sama dengan RS juga diketahui. Yang ketiga, HS milik dari segitiga PHS ini sama dengan HS dari milik segitiga HRS. Kenapa ya? Ini karena HS ini, sisi HS ini berimpit ya. Kedua sini berimpit. HS ini miliknya PHS juga miliknya HRS. Sehingga HS ini berimpit, maka panjangnya jelas sama. Dengan demikian segitiga PHS itu kongruen dengan segitiga RHS berdasarkan kriteria sisi. Nah, untuk memantapkan materi yang sudah saya jelaskan di depan, maka sekarang coba kalian mengerjakan latihan soal ini. Ada 3 soal ya.
Ada 3 soal, kalian cukup memilih 2 saja untuk dikerjakan. Jawabannya silakan kalian foto dan kirim lewat WA atau lewat Google Classroom. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.